Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menemui pengungsi bencana banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Senin pagi. Presiden mengungkapkan para pengungsi masih mengalami syok akibat bencana yang melanda. Presiden Prabowo Subianto mengecek distribusi bantuan serta dapur umum di posko pengungsi Gor Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara Senin pagi. Presiden Prabowo juga mendengar langsung cerita beberapa pengungsi yang menyelamatkan diri dari banjir bandang dan longsor. Gedung Serbaguna Gor Pandan telah menjadi posko pengungsi sejak hari pertama banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah daerah di Tapanuli Tengah pada pekan lalu. Di area sekitar Gor Pandan, dapur umum dibangun untuk memasak ribuan porsi makanan untuk para pengungsi. Presiden memastikan setiap langkah darurat telah ditempuh pemerintah dan distribusi bantuan telah menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak banjir bandang serta longsor. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Presiden memerintahkan seluruh jajarannya untuk dengan cepat, tepat, dan menyeluruh menanggulangi dampak bencana dan mengurusi para pengungsi. Dari Tapanuli Tengah, Tim Liputan Anyus melaporkan. Usai meninjau lokasi banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Medan dan Aceh untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Presiden Prabowo menyebut akan memprioritaskan pengiriman BBM untuk kebutuhan pemulihan. Usai meninjau lokasi banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Medan dan Aceh untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut penyaluran BBM di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi prioritas. Di kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyebut saat ini masih ada beberapa desa yang terisolasi karena akses jalan darat terputus pasca bencana. Ia menyebut seluruh tim gabungan terus berupaya membuka jalur yang terputus. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Perubahan iklim kita harus hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga meminta seluruh daerah untuk bersiap menghadapi kondisi perubahan iklim yang sedang terjadi. Presiden Prabowo menekankan agar seluruh jajaran pemerintah dapat menjaga lingkungan untuk mengantisipasi kondisi perubahan iklim di masa depan. Tim Liputan Anyus melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto meminta TNI Angkatan Darat untuk mengirimkan bantuan berupa alat transportasi dan bahan pangan ke daerah bencana di Sumatera. Dan berikut keterangan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak. Perintah langsung kepada dari Presiden supaya kita memaksimalkan dalam membantu saudara-saudara kita yang mendapatkan bencana. Saya kira ini bentuk perhatian yang luar biasa dari Presiden yang mungkin kalau kita hitung yang akan operasional itu heli nanti lebih dari 20 di sana. Ya, supaya rekan-rekan dari media juga mengerti karena banyak sekali simpang siur terkesan kita lambat dalam memberikan bantuan. Jadi menurut saya ini termasuk yang cepat dan luar biasa. Bisa mengerahkan 20 sekian heli, KASA, berapa KRI, Hercules juga udah pulang pergi ke sana, dan itu sangat cepat. Tapi kita juga mengerti bagaimana kondisinya saudara-saudara kita kalau dalam keadaan bencana, pasti banyak keresahan-keresahan yang membuat mereka juga galau dalam memberikan tanggapan. Ya. Kami juga pada saat ini juga TNI Angkatan Darat khususnya berduka karena di hari kejadian musibah itu anggota kita sedang membantu terbawa hanyut 2 orang, 1 sudah ditemukan meninggal. Jadi saya kalau mendengar orang mengatakan respon yang kurang cepat, saya merasa bahwa anggota saya sudah mengorbankan jiwanya, tapi dikatakan seperti itu rasanya terenyuh juga hati saya. Ya, jadi ini kita akan kita akan evaluasi terus apa yang diperlukan oleh saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan nanti kita akan siapkan lagi logistik untuk kita berangkatkan besok atau lusa. Karena nanti proses jembatan Beli ini mudah-mudahan paling lama 2 minggu sudah harus bisa digunakan nanti di tempat masing-masing. Kita sudah hitung dalam operasionalnya mungkin 4 hari sampai 1 minggu, tapi pergeserannya memerlukan hampir. Ratusan orang meninggal dunia dan ribuan bangunan hancur akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat pada 24 November lalu. Warga berharap pemerintah membantu membangun rumah yang hancur diterjang banjir. Inilah kondisi Kota Padang di Sumatera Barat usai bencana banjir bandang dan longsor menghantam kawasan ini. Dari data BPBD Sumatera Barat tercatat 129 orang meninggal dunia, 118 orang hilang, 16 luka-luka dan 110.000 jiwa mengungsi. Sementara itu, warga setempat meminta bantuan pemerintah untuk membangun kembali rumahnya yang hancur. Sekarang kondisi rumah Ibu Susilawati sudah habis semuanya, tapi barang-barang masih bisa diselamatkan. Habis itu, sekarang di pengungsian. Ibu ingin itu rumahnya, tapi sekarang nggak bisa, kalau dibangun lagi nggak bisa dibangun lagi. Sekarang itu ingin habis pengungsian ini mau kemana pindah gitu lagi. Kalau bisa bantu Pak untuk bisa kembali ke rumah lagi. Kejadiannya Jumat pagi subuh lah. Sekitar jam airnya itu besarnya sekitar jam 4 lah. Saya tidur di sini di dalam rumah nih. Di pagi pas sekitar jam 6 istri saya datang dari rumah kan, bangunin saya, air udah besar katanya kan, udah nyampe di belakang rumah katanya. Nah, makanya saya bangun. Orang mau Jumat sekitar jam berapa tuh? Jam 11 lah, 11 lebih. Rumah yang di atas tuh roboh, ambruk kan. Jadi makanya pas ambruk tuh saya udah mulai cemas, jadi saya jemputlah mobil untuk angkat semua barang-barang yang ada di dalam ini kan. BPBD Sumatera Barat mencatat total kerugian sementara mencapai angka 950 miliar rupiah. Kerusakan terbesar terjadi pada kerusakan 6 jembatan dengan total kerugian 127 miliar rupiah. Pemirsa, warga korban banjir bandang di Kabupaten Pidijaya Aceh mengevakuasi kendaraan mereka yang tertimbun lumpur. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan alat berat jenis bulldozer dan eskavator.
Kendaraan milik warga ini ditarik hingga 2 km ke lokasi yang lebih aman. Mobil-mobil ini merupakan kendaraan milik warga yang terjebak banjir dan lumpur. Kebanyakan mobil tersebut terbawa arus dan banjir dengan kondisi tertimbun lumpur setinggi hingga 3 meter. Selain mobil, ratusan sepeda motor juga ikut tertimbun di lokasi tersebut. Diperkirakan ada lebih kurang 50 mobil. Ada yang satu rumah 2 mobil, ada yang satu rumah 3 mobil. Itu semua tenggelam. Tenggelam, termasuk kendaraan roda 2 Bang ya? Ya, termasuk kendaraan. Ya pemirsa, banjir bandang yang melanda Kabupaten Pidijaya Aceh pada Rabu lalu bukan hanya menghancurkan ribuan rumah warga dan fasilitas umum, namun juga menimbun bangunan sekolah dan membuat pendidikan lumpuh total. Puluhan bangunan sekolah di Kabupaten Pidijaya Aceh hancur diterjang banjir bandang pada Rabu lalu. Bahkan ada bangunan sekolah juga ikut terseret arus sungai. Akibatnya aktivitas sekolah lumpuh total karena bangunan sekolah tidak bisa digunakan. Akibat timbunan lumpur ini, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala sempat terperosok ke lumpur sedalam 1 meter saat mengunjungi SMA N2 Merudu di Desa Biye, Kecamatan Murah 2, Pidijaya Aceh. Kepala Dinas Pendidikan Aceh menyebut sebagian besar fasilitas sekolah di Pidijaya Aceh belum bisa digunakan untuk belajar mengajar. Sampai hari ini kan laporan akuratnya belum ada, tapi kan kalau Pidijaya, Birun, Aceh Utara, Luk Sumawe, Tamiang, Aceh Timur kayaknya hampir sebagian besar fasilitas sekolah kita terkena. Sekolah juga terkena. Dan seperti yang kita lihat seperti ini, inilah model kondisi. Ada yang lain yang rubuh dan lain sebagainya. Akibat hal ini, Dinas Pendidikan Aceh akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk perbaikan gedung sekolah serta pemindahan proses belajar mengajar para siswa. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Isak tangis keluarga buruh migran asal Ponorogo, Jawa Timur yang tewas dalam kebakaran apartemen di Hong Kong pecah usai mendengar kabar duka. Ayu Sore segera kembali usai jeda.